Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kanjeng Nabi sampun dawuhaken, intolaqa salah satu nafar mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadkhalu fanhatarat sakhrah minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bi shalihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abwabi shaykhani kabirani wa kunta la aghbuqu qablahuma ahlan wala malan. Niki hati saking Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Abdullah bin Umar salah satu santrine Kanjeng Nabi, sahabate Kanjeng Nabi. Nek cara saniki niku santri khatime Kanjeng Nabi, wis pokoke santri paling caket, banyak meriwayatkan hadis. Sami itu Rasulullah, saya mendengar Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, 3 orang dari kaum sebelum kalian berjalan-jalan hingga mereka bermalam di sebuah gua. Sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup pintu gua. Mereka berkata, tidak akan ada yang mampu menyelamatkan kita dari batu besar ini. Ini kisah Ashabul Kahf. Tidak akan ada yang mampu menyelamatkan kita dari batu ini kecuali jika kita berdoa kepada Allah dengan amal baik kita. Wasilah bi amalin soleh. Orang pertama berkata, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga atau budak untuk minum susu di sore hari sebelum orang tua saya itu minum susu tersebut. Didhisikke niku. Pada suatu hari, aku terlalu jauh mencari pepohonan kayu bakar hingga aku tidak pulang kecuali keduanya sudah tidur. Rodok telat kondore niku. Lalu aku memerah susu untuk mereka, tapi mereka sudah tertidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka, tapi aku juga tidak ingin memberikan susu itu kepada keluarga, anak istriku atau budak. Mbokne pakne sampun sare. Niku anake ra entuk ngombe sik. Ibuke garwane ra entuk ngombe sik. Pembantune ra entuk ngombe sik. Apa meneh dhewe-dhewe. Dados sadurunge tiyang sepuhe niku wungu niku napa? Bangun tidur niku ngombe riyen, ngunjuk riyen. Lah niku nembe yang lain boleh minum. Dados sing meneh wong tuwane sik didhisikke niku. Aku tidak ingin membangunkan mereka, tapi aku juga tidak ingin memberikan susu kepada keluarga, anak istriku atau budak. Gelas itu tetap di tanganku menanti kedua orang tuaku bangun hingga fajar terbit. Nah, anak wis kadung ngelah banget nih. Padahal anak-anak menjerit kelaparan di kakiku. Keduanya, bapak ibu akhirnya bangun lalu meminum air susu tersebut. Ya Allah, jika perbuatanku itu untuk mencari keridhoanmu sebagai amalan soleh, golek ridhone Gusti Allah, golek ridhone wong tuwane, aku mempunyai sepupu. Nah niki, maka singkirkanlah batu tersebut. Akhirnya mengasite dengan wasilah amal soleh tadi, amal-amal kebaikan, ngenteni wong tuwane bangun tidur untuk diberikan susu, ngalahke keluarga yang lain, kuwi sebagai amal soleh. Akhirnya batune mengosite. Jadi tok tapi sepertiga lah. Terus namun belum bisa keluar, batu wis buka sithik, wong-wong sing ning jero gua mau ketutup niku wau. 3 orang ini tadi durung iso metu. Terus laki-laki yang lain berkata, sing setok meneh, sing kedua, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai sepupu wanita yang sangat aku cintai. Sepupune dhewe demeni. Di dalam riwayat lain disebutkan, aku sangat mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Aku menginginkan dirinya, tegese ingin menggauli. Namun dia selalu menolak. Ketika ia ditempa paceklik, wis ora duwe apa-apa, ia datang meminta bantuan kepadaku. Aku memberinya 120 dinar. 120 dinar niku kathah banget Bu, nek dikruske sakniki. Sak dinare niku sekitar 3 gram sekian emas murni.
Nek jenengan bayangke nek gamane sak grame niku 500, berarti sak dinane niku sekitar 1.800.000. Ping kemawon 120. Ya wis ana hampir sekian akeh ngoten. Tapi nyai duit 120 dinar niku kuwi ada syarat. Ia menyerahkan dirinya untukku. Dia pun setuju wis kadung kepepet. Nah niku lho, hati-hati. Kadang kadal fakru ayyakuna kufron. Nek wong ora imane ra patek kuat, kuwi kekufuran, kefakiran akan menyebabkan fakir. Tapi wong fakir ya aja dinyak. Swarga niku dikebaki wong-wong fakir. Lah setelah menyerahkan dirinya niki wong, ya wis, dia pun setuju ketika aku sudah menguasainya. Carane wis di dalam genggaman wis meh. Terus di riwayat lain disebutkan ketika aku bersiap untuk menggaulinya, ia berkata, wong wedok wau akhirnya matur, ittaqillah, wedya maring Gusti Allah, bertakwalah kepada Allah, dan jangan kamu pecahkan tutup kecuali dengan cara yang sah. Ojo mbok kumpuli aku sik, sak durunge aku mbok nikah. Nah niki lho, akhirnya ndredeg. Akhirnya maka aku meninggalkannya. Padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Emas dinar yang kuberikan kepadanya tidak aku ambil lagi. Wes tak keke, wis ora jilih meneh. Karena nasihat kecil ketika dia melakukan zina, akhirnya rak sido. Kurang sithik wis rak sido. Krana napa krana wedi maring Gusti Allah. Maka aku meninggalkannya padahal dia adalah yang paling kucintai. Emas yang kuberikan kepadanya tidak aku ambil lagi. Ya Allah, jika perbuatanku ini untuk mencari keridhoanmu, maka berilah aku jalan keluar dari cobaan ini. Seret, langsung watune buka sithik. Berarti ana pira 2/3, tapi cek kurang. Yang satu, yang laki-laki ketiga berkata, ya Allah, aku mempunyai 10 buruh. Aku berikan gaji, kecuali satu orang ia pergi durung dijiko dan tidak mengambil gajinya. Lalu aku kembangkan gajinya itu hingga menjadi banyak sekali. Beberapa tahun kemudian ia datang kepadaku seraya berkata, Ndoro, gajiku sing durung tak jiko kae to. Tak jiko nggih. Tuan, berikan gajiku yang dulu. Terus aku menjawab, semua yang kamu lihat, ono onto, ono sapi, ono wedhus, kambing, dan ada budak-budak pelayan-pelayan, adalah itu semua gajimu. Carane gaji sasi durung dijikuk mungkin. Gaji durung dijikuk. Terus akhirnya dia ngomong, Tuan, Ndoro, Anda jangan menghinaku. Gajiku paling sasi ki piro? Ora, aku ora ngenyek kowe. Aku tidak menghinamu. Lalu ia mengambil seluruhnya, ia mengambil seluruh ternak itu dan tidak meninggalkan satupun. Tapi gaji sewa dadi sakmono akeh, dianggap ngenyek. Nah awake dhewe ngono gaji sasi. Terus akhirnya katut dadi modal. Gajine anak buahe katut dadi modal. Kuwi nak berkembang ndak? Awake dhewe saya pengen memberikan kepadanya. Ketake kok abot. Lah niki lho. Asale gajine ditukake wedhus siji, wedhuse mana dadi loro, dadi papat, dadi 10, tukake sapi. Sapine mana meneh. Mana dadi akeh, tukake onta. Ontane dadi akeh, wis rada kangelan ngingoni goleke budak. Model gajine seseorang sing belum diambil gajinya tadi. Akhirnya wah ke kabeh. Masya Allah. Nah, niki lo terus akhirnya, ya Allah, jika perbuatanku ini untuk mencari keridhoanmu, maka berikanlah kepada kami jalan keluar dari cobaan ini. Akhirnya batu itu pun bergeser sepenuhnya dan mereka bertiga bisa keluar. Alhamdulillah, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi bihi ajma'in sallallahu rabbuna ala
mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Nah niku lho amal soleh dados wasilah sebagai pertolongan Gusti Allah. Jadi sebab amal soleh kita itu nek dengan catatan nek golek ridhone Gusti Allah, tapi awake dhewe sering ngamal kuwi durung iso murni golek ridhone Gusti Allah. Makanya yang paling murni ketika kita berwasilah amal soleh kita itu mahabbah, rasa seneng. Wis nek rasa seneng karo uang orang-orang soleh kuwi serana pamere Pak Bu. Gampangane ngeten. Jenengan remen kalih Pak Kiai sinten ngoten niku. Jenengan remen kalih Mbah Sunan Kalijaga. Niku wis murni nek bener-bener panjenengan duwe rasa remen, demen, mahabbah niku nggih termasuk amal soleh. Keranten mahabbah, cinta kuwi pekerjaan hati, amal soleh hati. Lah niku lho. Karena murni nek awake dhewe seneng kalih para wali, para kiai, niku bisa dijadikan kita untuk wasilah. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara ahlu sunnah dengan yang lain yang berpendapat wasilah yo karo amale dhewe. Nah, wasilah kalih amale dhewe niki. Wabtaghu ilaihil wasilah. Lah niki Kanjeng Nabi ndawuhake wasilah dengan amal soleh. Awake dhewe nglakoni kebaikan kuwi iso dijadikan wasilah. Tapi amal soleh awake dhewe kuwi isih kecampuran barang-barang penyakit hati. Makanya durung iso golek ridhone Gusti Allah. Nah, beda amal soleh hati. Amalan soleh yang dikerjakan oleh hati. Amal soleh napa niku? Mahabbah. Demen. Nah, Kanjeng Nabi ndawuhake napa niku? Man ahabbani sapa wong sing demen aku. Carane kita disuruh Kanjeng Nabi untuk mencintai beliau. Melebihi cintane keluargane awake dhewe, melebihi cinta kepada yang lain, melebihi cinta kepada anak, bahkan melebihi cinta kepada diri sendiri. Niku mahabbah, termasuk amalan hati. Itu bisa dijadikan wasilah. Mula wasilah terbaik nggih wasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa minna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa minna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma